mempresentasikan tentang sumber hukum Islam yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najma Khalila, dan di samping saya ada Ahmad Amirul Mukminin, dan di sampingnya lagi ada Muhammad Akis Fuad. Langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Al-Quran sumber hukum pertama. 1. Dasar pengujian Al-Quran dan kedudukannya sebagai sumber hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dan menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber hukum yang lain dan merupakan aturan dasar yang paling tinggi. 2. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan dan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan. Al-Quran pedoman dibagi menjadi 3 hal. 1. Tidak memberatkan, ada mulkharaj. 2. Memilih nasir beban, kilatul taklifi. 3. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. C. Berangsur-angsur dan menetapkan hukum at-tadarruj. Al-Quran dalam menetapkan hukum. Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. 1. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dan hadis adalah 2 sumber hukum pokok syariat Islam yang tetap, dan orang Islam tidak akan mungkin bisa memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Banyak kita jumpai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran yang wajib diikuti dan diamalkan baik dalam bentuk perintah maupun larangannya. Sumber hukum Islam dengan mengambil beberapa dalil baik nakli maupun akli. 1. Dalil Al-Quran. Banyak kita jumpai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. 2. Dalil hadis. Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dalam kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya. 3. Kesepakatan ulama ijma. Seluruh umat Islam sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum syariat Islam yang wajib diikuti dan diamalkan karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dan kesepakatan orang-orang Islam dalam mempercayai dan menerima dan mengamalkan semua ketentuan yang terkandung di dalam hadis. 4. Sesuai dengan petunjuk akal. Muhammad SAW sebagai Nabi Rasul telah diakui dan dibenarkan oleh seluruh umat Islam. Diketahui bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran Islam dan menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Sedangkan bila dilihat dari segi kehujahannya, hadis melahirkan hukum dhani kecuali hadis yang mutawatir. Sumber lengkap. Pada garis besarnya ayat Al-Quran dibedakan menjadi 2, yaitu muhkamat dan ayat-ayat mustahifid. Adalah ayat yang sudah jelas dan terang maksudnya dan hukum yang dikandungnya sehingga tidak memerlukan penafsiran interpretasi. Seperti ayat-ayat mustasyabih adalah ayat yang memerlukan penafsiran lebih lanjut walaupun dalam bunyinya sudah jelas mempunyai arti, seperti ayat-ayat mengenai gejala-gejala alam yang terjadi setiap hari. Demikian juga dalam Al-Quran dijumpai dalil yang bersifat qoli dan joni, dan dalil yang joni bukan penjelasan dan penafsiran. Dasar menggunakan akal untuk menerapkan hukum. A. Ketetapan Al-Quran mengenai landasan musyawarah dalam menetapkan sesuatu. B. Awam memerintahkan dalam Al-Quran untuk mengembalikan segala pertentangan dan silang pendapat kepada ulil amri. C. Adanya ketegasan Nabi kepada para sahabatnya agar berijtihad dan merumuskan ijma. Bagaimana ijma? Secara bahasa kata ijma merupakan masdar dari kata ajma'a yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu. Menurut Abdul Wahab Palaf, secara istilah ijma adalah kesepakatan konsensus seluruh mujahid pada suatu tertentu sesudah wafatnya Rasulullah atas hukum syarat untuk atau peristiwa kejadian.
A. Kesepakatan adalah kesamaan pendapat baik disampaikan secara melalui lisan maupun tulisan atau dengan beramal sesuai dengan hukum disepakati itu. B. Seluruh mujahid berarti masing-masing mujahid menyatakan kesepakatannya. Jika seorang saja tidak menyetujui maka tidak terjadi ijma. C. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada ijma sebab setiap terjadi ketiadaan hukum para sahabatnya bertanya kepada Rasulullah lalu beliau menerapkan hukumnya. D. Atas hukumnya syarat ijma akhirnya terjadi bagi masalah yang berhubungan dengan hukum syarat. 2. Dasar kehujahan dan keduanya sebagai sumber hukum. Ijma sebagai dasar hukum walaupun terjadi perbedaan namun mayoritas ulama telah sepakat sebagai sumber hukum Islam yang berbeda setelah Al-Quran dan hadis. Beramal yang tidak boleh diingkari. 3. Macam-macam dan tinggal ijma. Ijma syar'i secara bahasa artinya jelas, yaitu ijma yang memamparkan pendapat banyak ulama secara jelas dan terbuka baik dengan ucapan maupun perbuatan. B. Ijma sukuti secara bahasa artinya diam, yaitu sebagai mujahid memamparkan pendapat-pendapatnya secara terang dan jelas mengenai hukum suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan. Pengertian kias menurut bahasa berarti menyamakan atau mengukurkan sesuatu dengan yang lain. Dari rumusan, kejadian waqi'atun adalah peristiwa. Hukumnya adalah hukum syariah amali dan berdasarkan nas. Ilatnya hukumnya dapat diketahui secara akli. Kedudukan dan dasar kehujahan kias. Sebagai ulama sulit berpendapatan bahwa kias adalah salah satu sumber hukum Islam. Ulama yang menjadikan kias sebagai sumber hukum atau disebut musbitul kias. Macam-macam kias. Kias dibagi menjadi 3. Kias aula, kias musawi, kias adna. Kias aula, kias yang apabila ilatnya mewajibkan adanya hukum. Kias musawi, kias yang apabila ilatnya mewajibkan adanya hukum dan sama antara hukum yang ada pada al-aslu maupun hukum yang ada pada al-fardu. Kias adna, adanya al-fardu lebih lemah bila dirujuk dengan hukum al-aslu. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.